Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan kita bertemu kembali keluarga besar Power Team Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai ujung selatan, yang mana kita semua mempunyai satu tujuan membangun sistem bisnis kita, dan kawan diharapkan mengajak dan mengikuti acara ini sampai selesai. Minimal 1-2 jam di awal, kalau seterusnya nanti sudah istirahat, tidur, monggo, karena lebih banyak pertanyaan. Namun demikian, jika ada pertanyaan yang susah dijawab dan mungkin masih perlu penjelasan lebih jelas dari Pak Kesi atau dari kami, nanti bisa disampaikan lewat suara atau lewat chat. Dan mohon maaf untuk sesi kali ini, yang pertama akan diisi materinya. Mungkin bisa materi yang sudah kita ajarkan di beberapa waktu lalu atau materi baru. Mohon untuk teman-teman bisa menyimaknya, minimal mendengarkan suaranya sambil beraktivitas dan jangan sampai ketinggalan. Dan siaran ini akan kita rekam dan nanti akan disiarkan kembali dalam bentuk channel YouTube official. Baik, Bang Kensi, saya persilakan waktunya pada Bang Kensi untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih Bang Aris. Selamat malam Power Team ya yang sudah bergabung di malam ini. Ya, yang sudah bergabung malam ini, kita berjumpa langsung di dalam sebuah forum ini, yang mana materi malam ini kita akan membahas tentang pendalaman materi, ya. Pendalaman materi tentang Trust Wallet. Ya, karena saya melihat ada banyak sekali kesalahan atau ketidakpemahaman kita yang mana menyebabkan sebuah jebakan dari scammer, ya, mulai dari penyebaran melalui cryptocurrency yang statusnya baru atau mungkin seperti airdrop cryptocurrency, yang mana sebenarnya cryptocurrency tersebut tidak semuanya mempunyai potensi dan terkadang itu adalah sebuah logik algoritma yang mana tujuannya untuk merangkup, untuk menjaring ketidakpengetahuan seseorang sehingga targetnya adalah pengumpulan private key atau pengambilan alih wallet. Nah, kemudian di sisi berikutnya juga kita akan menyampaikan sebuah materi dari global, dari Porses sendiri. Itu adalah sebuah Porses Code, itu adalah sebuah nilai-nilai luhur yang tertanam di dalam bisnis ini. Ya, jadi Porses Code itu adalah arah dan tujuan cara pengembangan yang mencakup semuanya, yang mana ketika kita mendalami poinnya, kita akan menjalankan bisnis Porses ini dengan yang sebenar-benarnya, dan pastinya di situ terkandung nilai luhur yang luar biasa. Nah, jadi di sini saya menyapa untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum mengenal satu sama lain, terutama saya. Perkenalkan, nama saya Kenzi dari Batam, saya stay-nya di Batam, dan saya fokus melakukan pengembangan bisnis pemasaran hanya Porses, karena saya melihat banyak kelebihannya dibandingkan bisnis pemasaran pada umumnya. Nah, di sini saya akan share materi, yang mana materi ini pertama itu adalah tentang Trust Wallet, ya, tentang Trust Wallet. Karena ada di beberapa tim kita, beberapa orang sudah terjebak dan asetnya itu kehilangan aset, kehilangan akses untuk walletnya sendiri. Sehingga dia harus memulai dari awal, membuka wallet baru dan mengisi saldo yang baru. Nah, itu sangat merugikan, terutama ketika kita mempunyai tim, ketika kita nanti ke depannya sudah besar, tim sudah ada, tapi akses wallet kita malah dikuasain orang. Itu sangat menyakitkan, dan itu pastikan, ya, itu pastikan kita memahami sepenuhnya apa yang berpotensi yang menyebabkan kita kehilangan akses. Nah, di sini saya akan share, Bang Aris, akses belum diberikan, ya. Oke, ya, jadi sorry. Nah, jadi di sini saya akan share ya, jadi saya akan share materi.
Oke, selamat datang di Proses Academy Power Team. Ya, materi tentang mengenal lebih dalam tentang Trust Wallet. Nah, di sini juga nanti saya akan melakukan simulasi beberapa menu yang ada di Trust Wallet. Dan di sini saya akan coba koneksikan dulu untuk handphonenya. Oke, ya jadi kita masuk pertama kita akan membahas tentang crypto wallet ya. Crypto wallet ini adalah desentralisasi aplikasi untuk menyimpan aset digital cryptocurrency yang diamankan dengan kode khusus yaitu private key. Ya, Trust Wallet adalah salah satu wallet digital untuk menyimpan cryptocurrency BUSD, BNB, BTC, Ethereum, dan lain-lain, serta untuk menjalankan desentralisasi aplikasi blockchain program smart contract. Nah, jadi ini adalah sebuah wadah kita untuk aktivitas apapun yang berhubungan dengan cryptocurrency, bukan hanya aktivitas dengan proses saja, tapi semua development yang berhubungan dengan teknologi ERC20 dan BIP20. Nah, jadi perlu teman-teman memahami pemahamannya Trust Wallet ini sebenarnya apa. Ini adalah desentralisasi aplikasi yang menghubungkan proyek blockchain atau di mana tempat kita juga menyimpan cryptocurrency. Ini adalah individu, ya, tidak ada sentralnya, dan pastinya ini adalah wallet pribadi. Nah, logikanya begini, ketika teman-teman mempunyai wallet atau dompet, dompet itu adalah dompet uang, dan dompet uang itu pastinya adalah milik individu tertentu. Nah, itu adalah tempat menyimpan uang yang mana biasanya kita simpan di dalam saku seperti itu. Nah, jadi berbeda halnya dengan wallet digital atau dompet digital ini adalah tempat kita menyimpan cryptocurrency atau aset digital kita berupa kripto. Nah, jadi artinya secara fungsi itu adalah milik masing-masing orang yang mana diamankan dengan private key. Ya. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami bahwa Trust Wallet ini bukan aplikasi biasa. Trust Wallet ini adalah bagian dari teknologi blockchain, ya. Nah, jadi di sini saya perlu menjelaskan sedikit tentang keamanan Trust Wallet, yang mana nanti saya akan simulasikan juga. Dan yang paling penting dasarnya teman-teman harus memahami bahwa Trust Wallet ini berbeda dengan walletnya exchanger. Walletnya exchanger juga menggunakan teknologi blockchain, tapi di sisi lain ada 50% sentralnya. Artinya ketika teman-teman misalnya nih membuat akun Indodax, ya, membuat akun toko kripto. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan itu, kita juga mendapatkan wallet, ya. Tapi wallet itu di-create secara program oleh exchangernya, ya. Artinya di dalam teknologi itu ada namanya private key-nya. Nah, private key-nya itu masuk ke database-nya Indodax ataupun exchanger-exchanger yang sifatnya sentral seperti itu. Nah, jadi dari sisi keamanan kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika kita menyimpan cryptocurrency lebih aman menggunakan wallet application seperti itu. Nah, jadi kalau di wallet yang Trust Wallet, Token Pocket dan lain-lain itu murni semuanya tanggung jawab kita. Artinya kunci dari rohnya wallet itu ada di sama kita. Ya, seperti itu pemahamannya. Nah, cuman di sisi lain di exchanger ini keamanannya juga terjamin karena dia sudah dibalut dengan legalitas. Nah, pada saat melakukan proses registrasi di Indodax, kemudian di toko kripto, itu menyesuaikan dengan standar negara tertentu seperti verifikasi, KTP, data, alamat, dan lain-lain. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk keamanan juga, yang mana juga untuk memproteksi ketika ada dana-dana yang terkadang mungkin untuk dana-dana besar yang disimpan yang statusnya mungkin untuk kejahatan dan lain-lain, sehingga exchanger suatu negara itu bisa mendetek atau menganalisa untuk mendapatkan sumber masalahnya. Nah, di sini saya oke. Interupsi. Oke. Slide-nya nggak jalan. Dari tadi dia halaman cover doang. Oke. Ya, jadi memang itu di slide pertama saya jelaskan. Oke. Belum jalan ya, wes. Ya, jadi seperti itu. Ada beberapa kok belum muncul slide-nya. Coba di lock stop share screen terus share screen lagi, Bang. Oke. Stop dulu. Ntar di stop dulu aja. Diulangi lagi. Nah, oke. Coba ulang lagi.
Oke. Nah, ini sudah halaman kedua. Crypto wallet adalah decentralized application. Oke. Ya, jadi saya ulangi, crypto wallet ini adalah desentralisasi aplikasi untuk menyimpan aset digital cryptocurrency yang diamankan dengan kode khusus yaitu private. Ya, Trust Wallet adalah salah satu wallet digital untuk menyimpan cryptocurrency. Ya, ini pada umumnya semua cryptocurrency dan untuk menjalankan desentralisasi aplikasi blockchain program smart contract. Ya, kemudian nah, di sini saya akan masuk ke simulasi dan penjelasan fungsi dari menu Trust Wallet. Nah, di sini kenapa penting? Karena teman-teman mungkin pada saat ini baru meng-create wallet dan belum ya mengerti menu-menu yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya akan stop screen dan saya akan sharingkan screen handphone, yang mana di sini saya akan simulasikan sebentar tentang wallet ya. Nah, di sini ada banyak wallet ya. Jadi di sini ada Indodax, di sini juga ada Tronlink, Token Pocket, kemudian di sini juga ada Trust Wallet. Nah, jadi mana aja yang application decentralization application wallet itu adalah Trust Wallet, Tronlink, Token Pocket ya, Liver ya. Nah, kemudian sisanya seperti Indodax, Toko Crypto itu adalah wallet digital exchange yang mana ada di negara Indonesia. Nah, tadi saya sudah jelaskan tingkat keamanannya dan seperti apa teknisnya di dalam Indodax dan Toko Crypto. Pada intinya kita juga mempunyai private key, tapi private key-nya dikumpulkan di database-nya mereka. Artinya secara keamanan sebenarnya lebih aman di wallet digital seperti Trust Wallet dan Token Pocket. Cuman tingkat keamanan di Indodax itu berlapis dari sisi legalitasnya atau perlindungan dari negara tertentu. Nah, di sini saya akan masuk di Token Pocket. Nah, ketika teman-teman membuka Token Pocket, ya, akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini adalah tampilan utama di dalam Token Pocket. Sehingga di sini ada banyak cryptocurrency, ya, yang mana cryptocurrency ini artinya kita mempunyai menu untuk menyimpannya seperti Bitcoin, kemudian Ethereum, dan kemudian ada smart chain yang kita gunakan. Di sini juga ada USD. Nah, di sini di halaman utama ini di sini ada di sudut kanan. Ya, sudut kanan itu ketika kita klik itu adalah untuk penambahan token ya, untuk ditampilin di halaman depan. Nah, anggaplah contoh kasus seandainya di depan sini kita ingin menambahkan satu token lagi yang mungkin menurut kita menarik untuk disimpan atau kita ingin mentransaksikan misalnya Ripple atau XRP. Nah, di sini kita tinggal centang sehingga dia akan muncul di halaman depannya seperti itu. Nah, di dalam Trust Wallet ini ada di masing-masing koinnya ada namanya address wallet. Nah, teman-teman bisa mengklik, misalnya ingin mencari address walletnya Smartchain, itu tinggal diklik. Kemudian di sini ada menu, ya, di sini ada menu untuk mengirim. Oke. Nah, untuk mengirim ini adalah menu untuk mengirim yaitu klik send. Kemudian ketika kita ingin menerima cryptocurrency, misalnya kita beli di toko kripto, ingin dimasukkan ke dalam wallet ini, menunya adalah receipt, ya. Di sini ada address walletnya. Nah, di sini di sudut kiri bawah itu tinggal copy. Kemudian tinggal kita kopikan di toko kripto atau berikan kepada wallet yang orang yang ingin mengirimkan kripto kepada kita. Nah, di situ menu-menu penting yang paling utama yang harus dikuasain. Nah, di sisi lain memang ada banyak menu di sini. Di sini juga ada tab, kemudian ada swap dan lain-lain. Cuman pada intinya yang biasa kita gunakan adalah receive dan send, artinya menerima dan mengirim seperti itu. Nah, kemudian di dalam menu setting, ya, di dalam menu setting ini teman-teman bisa melihat, ya, bisa melihat menu, ya. Di sini di paling atas itu ada tulisan wallet, kemudian di sudut kanan atasnya ada tanda panah, ya. Artinya di sini ada ketika kita klik di sini ada banyak wallet, ya. Mungkin teman-teman yang belum mempunyai banyak wallet ya mungkin di walletnya hanya satu, ya. Nah, jadi ketika kita mempunyai aplikasi ini artinya kita bisa membuat multi wallet, ya. Satu aplikasi ini kita bisa membuat banyak wallet dengan private key yang berbeda. Nah, caranya gimana? Caranya itu klik menu plus di sudut kanan atas, ya.
Nah, jadi lanjutkan prosesnya, nantinya itu teman-teman akan mendapatkan wallet yang kedua. Nah, bisa diganti namanya seperti contoh yang ada di sini. Nah, jadi inilah yang terpenting. Kenapa? Jadi di dalam dunia cryptocurrency ini kita banyak mendapatkan sebuah proyek atau peluang. Ya, ada teman-teman juga yang mendapatkan informasi tentang koin airdrop, ya, mungkin koin DeFi yang baru launching, ICO dan segala macam. Memang itu adalah sebuah potensi ketika kita benar-benar menguasai tentang proyek-proyek tersebut, ya. Artinya berburu cryptocurrency yang biasa dikenal dengan micin, ya. Artinya kita mencari cryptocurrency yang harganya masih murah-murah, sehingga terkadang itu diberikan gratis dan cara mendapatnya pun gratis. Tapi keuntungannya memang tidak signifikan, tapi pada intinya ada bisa menghasilkan. Nah, tapi di sisi lain tanpa disadari sebenarnya itu membahayakan, ya, ketika kita belum sepenuhnya memahami dari wallet ini sendiri. Nah, di dalam teknologi blockchain kita perhatikan di sini ada wallet, dan saya akan buka satu wallet. Di sini ada wallet yang di Pioneer. Nah, di sini ada banyak cryptocurrency, ya. Nah, YFF ini itu adalah cryptocurrency baru juga. Cuma di sini jelas proyeknya karena nilainya sudah muncul. Artinya ketika nilainya sudah muncul, sudah diakui beberapa market. Seperti itu. Nah, coba teman-teman perhatikan di bawah sini. Di bawah sini itu ada beberapa cryptocurrency yang tidak mempunyai nilai, tapi dia ada di sini. Ya, ini pemberian dari orang lain. Ya, ini pemberian dari orang lain, dan beberapa ini juga didapatkan dari Telegram airdrop. Nah, tapi ini nggak ada nilainya. Kita hanya berharap bahwa token ini itu suatu saat ada nilainya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam proyek cryptocurrency seperti ini yang belum ada nilainya ini, itu ada beberapa token yang statusnya itu memalsukan nama, seperti Kia. Ya. Kia ini sebenarnya tokennya ada dan harganya cukup mahal, tapi yang ini adalah pemalsuan. Ya, harganya cukup tinggi. Kia ini adalah proyek cryptocurrency Cina, dan ini tahu-tahu dikasih aja sama orang seperti itu, tahu-tahu ada di wallet kita. Ya, terkadang kita kaget. Bahkan di token pocket ini ada nilainya. Mereka bisa memasukkan program nilainya seolah-olah ini bernilai. Nah, dengan penasarannya kita mendapatkan token ini, sehingga kita mencari tahu mulai dari more detailnya, mengklik smart kontraknya, kemudian nanti akan ketemu menu-menu aneh, kita klik-klik, kemudian ada claim, katanya ya kita klik. Nah, pada saat kita mengklik claim, itu suatu saat itu di dalam menu claim itu sebenarnya bukan claim, tapi adalah menu smart contract call, yang mana di sana ditanamkan program smart contract multi signature. Artinya wallet kita nanti dengan kita mengklik claim, kemudian konfirmasi password, nanti otomatis wallet itu akan dikuasai. Ya, artinya private key-nya mereka akan dapatkan dan walletnya sepenuhnya bisa mereka akses. Oke, sekarang mereka bisa akses dan kedua orang mungkin bisa akses, artinya kita dan hacker atau orang yang mendapatkan private key-nya. Nah, itu masih oke, artinya kita masih bisa rebutan kalaupun ada aset yang masuk, ya mungkin cepat-cepatan, bahasanya kan seperti itu. Tapi hebatnya mereka bisa menanamkan program multisignatur, artinya kita tidak bisa transfer karena harus konfirmasi walletnya mereka, sehingga nanti akan mengeluarkan aset kita. Itu lebih bahaya lagi. Artinya sepenuhnya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi atas kehilangan wallet kita. Nah, bayangkan ketika wallet itu mempunyai banyak aset, ya. Bayangkan ketika wallet itu adalah harapan kita untuk masa depan ke depannya. Kemudian di dalam wallet itu juga terhubung dengan proses dan timnya udah besar, ya. Artinya akan terasa sakit sekali. Makanya dari awal kita harus meminimal potensi kesalahan atau hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin berburu cryptocurrency micin atau cryptocurrency nggak jelas, yang kadang itu beberapa yang nggak jelas, ada yang jelas akhirnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya gunakan wallet khusus, ya. Wallet khusus. Kenapa saya arahkan ke situ? Karena simpel sekali. Jadi ketika teman-teman ingin menjalankan proyek lain atau berburu cryptocurrency di tempat lain, artinya tinggal buat wallet yang baru.
ya. Jangan digabung dengan wallet yang berharga seperti yang terhubung di proses. Seperti itu. Nah, ini adalah perlu ya, karena kasusnya sudah sangat banyak, baik di global ataupun di Power Team sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa aja ya memahami, mencoba-coba proyek-proyek lain ya, ya apalagi gratis, siapa tahu ada seperti itu kan. Nah, jadi harapannya jangan menggunakan walletnya proses yang terhubung dengan proses, terlalu berisiko. Nah, jadi ketika itu ada kesalahan yang mana di dalam cryptocurrency wallet ini, di dalam desentralisasi wallet ini tidak ada potensi di hack-nya ketika kita bisa memahaminya. Nah, bagaimana cara mereka? Ya, mereka memasang jebakan namanya, ya, jebakan yang mana memberikan sebuah program yang pada intinya program itu sebenarnya jujur. Program itu adalah menghubungkan wallet kita ke wallet lain. Nah, tapi di sisi lain karena ketidakpengetahuan kita, sehingga kita mengklik, klaim, mengklik, mengkonfirmasi, menyerahkan wallet kita kepada address wallet lain, orang lain seperti itu. Nah, jadi itu adalah hal yang penting yang saya sampaikan dan sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini juga ada menu DApp ya. Menu DApp ini adalah untuk menghubungkan project smart contract yang berhubungan dengan smart contract termasuk proses BUSD. Nah, di bawah sini juga ada banyak proyek ya, aplikasi desentralisasi seperti SushiSwap itu adalah untuk exchange desentralisasi atau DEX. Kemudian PakkasWeb, di sini juga di bawah ada beberapa game juga yang mana game itu sudah menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi pada intinya yang ada di aplikasi sini yang terdaftar atau mungkin bisa kita setting itu adalah semua desentralisasi aplikasi yang mana sudah menggunakan teknologi blockchain. Inilah salah satu fungsi kedua dari wallet ini. Nah, kemudian di sini di menu setting setelah kita menjelaskan tentang wallet, penggunaan wallet dan memastikan wallet itu hanya satu untuk digunakan di proses dan ketika ada project lain tolong dibuatkan wallet yang lain. Nah, kemudian di sini juga ada menu secure atau security yang mana menu ini itu adalah untuk setting ya, untuk setting password. Kemudian di sini juga ada menu preference. Di sini juga kita bisa mencari konverternya seperti mungkin ingin ditampilkan IDR, USD dan lain-lain, tinggal diconteng ya. Kemudian di sini juga ada menu DApp browsing yang mana DApp browsing ini itu menghubungkan dengan DApp browsing yang ada di wallet ini dan bisa kita nonaktifkan. Artinya DApp browsing itu tidak akan terhubung ke wallet kita, itu bisa. Nah, karena kita menjalankan proses memerlukan DApp browsing, artinya ini harus diaktifkan. Nah, kemudian di sini ada clear browsing, jadi kita bisa meng-clear historical yang ada. Ketika ada gangguan di dalam wallet ini, misalnya dia trouble atau mungkin koneksinya kurang bagus, bug system dan segala macam, itu langkah awalnya adalah meng-clear browsing datanya, history yang pernah kita akses. Oke. Nah, kemudian di dalam wallet ini ada banyak menu yang mana terhubung di beberapa akademi tentang Trust Wallet. Ada poin pentingnya. Saya akan menyampaikan menu-menu yang mana digunakan yang berhubungan dengan proses ya. Tapi setting-setting IDR itu teman-teman juga harus paham. Kemudian security untuk masang passwordnya juga harus paham. Nah, kemudian di sini ada menu DEX ya. DEX ini adalah untuk swap. Ya, jadi kalau teman-teman punya BUSD misalnya, kemudian BUSD ingin di swap atau digantikan menjadi BNB, itu tinggal masuk ke menu DEX, kemudian masuk ke menu swap. Nah, jadi nanti masukkan berapa jumlahnya, misalnya 20 bus ingin di-convert ke BNB, nanti akan mendapatkan 0,03 BNB. Kemudian tinggal di-approve, konfirmasi, maka 20 busnya akan hilang saldonya dan digantikan menjadi BNB. Dan di sini juga ada opsi, kita bisa menukar dengan banyak cryptocurrency yang lain yang mana ingin kita simpan. Nah, perlu diperhatikan posisi ya ketika kita ingin menukar BUSD ke BNB, artinya BUSD ada di atas, berarti BNB ada di bawah.
seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu aja yang paling penting yang perlu disampaikan, dan itu sebagai pemahaman dasar tentang wallet. Nah, di sini ada kunci ya, dan ketika teman-teman mempunyai cryptocurrency ini, kemudian whaling ini adalah berpotensi jebakan scam. Artinya ada kemungkinan ketika teman-teman mempunyai cryptocurrency ini di walletnya, itu abaikan saja dan jangan mengklik apapun, bila perlu dikeluarkan dari listnya ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan keamanan lebih maksimal di akun prosesnya. Nah, jadi biasanya cryptocurrency yang masuk aneh-aneh seperti ini, kita pernah mengikuti program-program sembarangan ya. Misalnya ada coin airdrop yang sumbernya nggak tahu, kemudian ada program Telegram misalnya kita ikutin, nanti ada masuk koin yang aneh-aneh di wallet kita, dan terkadang kita kaget nilainya cukup besar. Nah, perlu teman-teman pahami, di dalam token blockchain ini, itu sebenarnya orang biasa itu bisa create token. Saya pun misalnya ingin membuat token nama saya, misalnya tokennya Kenzi Crypto, itu bisa dibuat di dalam teknologi BIP20 ataupun ERC20. Tapi token itu tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya, karena token itu semua orang bisa buat, bisa dibilang seperti itu. Apalagi IT Surabaya itu sangat pandai membuat token-token. Nah, tapi di sisi lain token itu akan bernilai ketika mempunyai karakter, ya, mempunyai tujuan yang jelas. Nah, seperti TKO, tokennya toko kripto, artinya token itu jelas sumbernya, bahwa itu adalah development-nya toko kripto. Nah, jadi token itu bisa kita buat, dan pada intinya yang menciptakan harga atau meyakinkan orang untuk supaya percaya sama token itu yang berat. Tujuan atau roadmap dari token itu sendiri. Nah, jadi hati-hati, jangan terlalu senang ketika gratis ya. Oke, memang ada beberapa token seperti UNICEF pernah membagikan token gratis dan tokennya itu sangat bernilai, itu pernah. Itu adalah desentralisasi application. Tujuannya kenapa? Tujuannya mereka ingin mempromosikan desentralisasi application itu. Artinya ketika kita diberi token, pastinya kita akan mencari tahu ini token dari mana, sehingga orang-orang akan mengerti bahwa token itu dari Uniswap, sehingga tanpa disadari itu adalah media promosinya mereka. Oke. Yaitu tahap awal penjelasan. Kemudian saya akan masuk di slide berikut, Nah, di sini juga ya, jadi di sini private key itu adalah kode frasa. Private key atau kode frasa ya, yang kita kenal selama ini adalah sebuah kode rahasia yang membuat penggunanya dapat membuktikan bahwa ia pemilik wallet itu ya, pemilik Bitcoin yang ada di dompet tersebut. Nah, jadi artinya private key itu adalah milik masing-masing orang. Jadi ketika dua orang bisa memegang private key dalam private key yang sama, artinya keduanya bisa memiliki aset yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya akan simulasikan juga cara recovery private key di Trust Wallet. Ya, kemudian di sini juga saya akan tampilkan juga cara mengamankan private key yang ada untuk disimpan di email. Ya, nah jadi cara recovery private key di Trust Wallet maksudnya begini: ketika teman-teman join proses itu kan create wallet. Pada saat create wallet itu kadang itu private key itu nggak disimpan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan kembali private key itu ketika wallet kita udah jadi. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan, dan ini banyak sekali yang nggak tahu ya, mungkin ada yang udah paham tapi persentasenya tinggi yang tidak memahami. Nah, jadi ketika kita create wallet, kita akan mendapatkan wallet seperti ini. Nah, tapi di sisi lain ketika private key-nya tidak kita simpan, kalau seandainya aplikasi ini ke-delete, kemudian aplikasi handphonenya hilang, itu akan hilang karena private key-nya nggak kita simpan. Nah, bagaimana ketika kasusnya seperti itu, kita lupa menyimpan private key-nya? Cara recovery-nya di mana? Klik menu setting, ya. Menu setting, kemudian di sini
ada wallet, ya, kemudian di sudut kanan atas ada tanda panah, kita klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada di sudut kanan itu ada titik tiga itu diklik, ya, diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, trial akun ini, nama ini bisa kita ganti bebas. Kemudian di bawahnya itu ada show recovery Prasa. Nah, inilah kuncinya, yang mana ketika teman-teman belum menyimpannya, teman-teman bisa mengaksesnya kembali dan mengambilnya, ya. Nah, di sini ada peringatan, kemudian kita menyetujui, dicentang, kemudian klik continue. Ya, maka akan tampil kode Prasanya. Di tampilan mungkin digelapkan, itu adalah secure dari aplikasinya, tidak bisa direkam. Nah, jadi gelap. Nah, di situ ada recovery, kemudian di bawahnya ada copy, tinggal dikopikan, baru disalinkan. Bisa juga di screenshot, kemudian di print, di eliminating, disimpan di dalam dokumen yang berharga bisa. Nah, dilarang untuk menulis, ya, menyimpan dengan cara menulis, karena akan banyak kasus ketika kita nulis, kita catat di dalam buku, misalnya, itu terkadang pada saat kita menyalin ulang itu berbeda tulisannya. Misalnya I itu terkadang L itu ketulis I misalnya, seperti itu. Kemudian ada 0 itu ketulis O, sehingga hasil dari penyimpanan dengan menggunakan manual itu terkadang kurang efektif, ya. Jadi ada baiknya teman-teman screenshot atau di copy kemudian di print, ya. Jadi jangan manual tulisan, karena tulisan kita terkadang itu tidak sesuai, apalagi kode Prasa ini adalah menggunakan bahasa Inggris. Oke, itu caranya seperti itu, dan perlu dipahami untuk recovery, seperti itu caranya. Oke, kemudian di sini saya juga akan simulasikan bagaimana cara menyimpan prepaid key, ya, yang tadi kita copy, itu kita akan simpan di dalam email, ya. Kenapa di dalam email disarankan? Karena ketika handphone hilang, aplikasi terinstall, ya, teman-teman hanya bisa mengakses untuk mendapatkan itu di email. Artinya teman-teman bisa login ke email dan mengambil kode Prasanya untuk diimport ulang ke handphone yang baru misalnya, atau di installer yang baru. Nah, di sini saya akan share cara recovery. Di sini saya akan, teman-teman bisa mengakses video ini ketika butuh bantuan cara penyimpanan. Ini cara recovery. Ya, di ini ada penyimpanan di email. Nah, caranya seperti ini. Nah, jadi selain dari cara ini, teman-teman juga bisa men-screen layar kode Prasanya, kemudian di print, disimpan ke dalam dokumen, itu bisa. Tapi dilarang untuk menulis, karena penulisan terkadang itu salah. Baik itu spasi, sehingga satu karakter aja kurang, itu akan tidak bisa digunakan. Nah, di sini saya akan share, Bang Aris, bisa diterima ya videonya? Bisa. Belum muter, tapi sudah tampil, ya. Ya, jadi ini adalah tampilannya. Nah, di sini saya akan putar dalam waktu sebentar aja. Ya, jadi sampai di sini tahap awalnya artinya kita seolah mengirim email. Cuma di sini tujuan pengirimannya adalah alamat sendiri, ya. Ya, di sini dibuat judulnya misalnya Prepaid Key Trust Wallet, supaya gampang ke depannya ketika kita membutuhkan, kita bisa mendetek langsung judulnya. Ya, jadi prepaid key atau kode Prasa tinggal dipastikan di tempat pengiriman. Iya, dikirim, artinya dia akan mengirim ke email sendiri, seperti itu.
Ya, jadi dia masuk itu di kolom inbox dan itu biasanya nyampur sama email-email yang lain sehingga pada saat kita membutuhkan itu akan kesulitan mencarinya, bahkan dia tenggelam di bawah. Nah, bisa dilakukan dengan cara setting dengan judul dan lebih amannya lagi itu dipindahkan ke folder khusus seperti itu. Nah, jadi bisa kita pindahkan ke folder khusus untuk ketika kita membutuhkan cepat mencarinya. Nah, di sisi lain artinya keamanan email itu harus diperkuat. Nah, diperkuat itu seperti apa? Ya berarti harus dipasang verifikasi 2 langkah di dalam email. Ya, jadi email itu ketika ada orang ingin login, dia minta verifikasi nomor handphone. Nah, itu adalah tingkat keamanan di email. Jadi emailnya yang kita perkuat. Caranya gimana? Itu banyak sekali tutorialnya di Google. Jadi teman-teman harus mengamankan emailnya. Nah, kemudian itu untuk selanjutnya. Oke, cara recovery sudah, cara mengamankan private key di email sudah, dan ya. Nah, jadi Power Team sangat menyarankan menggunakan wallet khusus untuk proses ya. Penjelasan risiko dan simulasi tadi sudah, dan kita sudah sampaikan bahwa sangat tidak disarankan menggunakan wallet yang terhubung dengan proses digunakan di project lain ya. Karena project-project lain itu ada yang benar, ada yang memang tujuannya untuk mengincar wallet kita. Ya, jadi teman-teman bisa mempelajari tutorial di comunityprocess.io atau support.process.io. Di sini ada banyak story, news, tip, tutorial dan lain-lain. Ya, di sini juga ada tentang mindset, pengembangan dan lain-lain. Oke. Ya, jadi ini adalah materi pertama dan selanjutnya materi kita tutup untuk penjelasan tentang private key. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan ya supaya Power Team mempunyai arah cara pengembangan yang benar, niatnya baik, mindsetnya bagus. Nah, di sini saya akan menyampaikan proses code. Proses code ini penting. Kenapa? Saya pun sebenarnya poin yang saya jalanin itu ada di sini. Oke.